Ada pertanyaan unik teman-teman. Ini pertanyaannya yaitu bagaimana hukumnya orang yang berpuasa, khususnya kaum wanita yang itu tidak memakai jilbab. Kita tonton videonya setelah intro. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi kembali lagi dengan saya di Guru di YouTube channel yang masih ditemani sama Mas Taufik. Insyaallah doakan Mas Taufik semoga diberikan kesehatan yang sudah membantu teman-teman untuk menjawab seluruh pertanyaan mulai dari awal hingga akhir, walaupun itu kadang dijawab sama Mas Alif, sama Mas Taufik, tapi yang pasti ilmunya itu sudah tersampaikan dengan baik. Teman-teman, ini ada pertanyaan unik bagi teman-teman, yaitu tentang hukumnya orang berpuasa bagi kaum wanita yang tidak memakai jilbab. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dia akan berkurang pahala puasanya atau tidak? Mohon maaf, ini dalam kondisi sakit sebenarnya. Kita bahas setelah teman-teman mengklik video ini dengan cara like, dislike pun boleh, komentar serta subscribe. Dan tolong juga kalau misalkan video ini bermanfaat, monggo di-share ke yang lain seperti itu. Baik, kalau sudah teman-teman, kita akan mengalih ke sesi tanya jawab yang itu seperti yang saya sampaikan tentang masalah wanita, Mas Taufik. Kan sekarang kan banyak wanita yang artinya tidak memakai kerudung, lepas dari kerudung, jauh dari jilbab seperti itu. Nah, namun di sini konteksnya wanita tersebut kan posisinya sudah masuk kepada bulan puasa Ramadan yang itu akan melaksanakan yang namanya puasa. Nah, dari mulai kebiasaan hingga berpuasa ini gimana kalau misalkan kita tarik kesimpulan seperti ini, orang berpuasa namun tidak memakai jilbab, yang khususnya bagi kaum perempuan ya, itu apakah mengurangi pahala atau tidak? Kan kalau dilihat dari sebelumnya itu kan memang sudah biasa tidak memakai jilbab, tapi itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Jadi di sini sebelumnya pembahasan ya tentang kaum hawa sih. Nah, tentang kaum hawa. Jadi kaum Adam bisa. Jadi nggak apa-apa lah. Keep silent dulu. Jadi yang pertama yaitu kita melihat masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia tentunya itu sangat unik, Mas. Sangat unik. Ya, karena kenapa? Ketika sudah mendatangi bulan Ramadan, ketika kita sudah menghadapi bulan Ramadan, maka mereka kaum hawa itu seperti dengan sendirinya itu tergerak hatinya untuk berubah dari sebelumnya. Misalnya yang sebelumnya itu tidak memakai hijab, pas di bulan Ramadan itu memakai hijab. Entah itu dari emang dorongan dari diri sendiri atau dorongan dari keluarga atau dari lain, jadi tahu. Akan tetapi ya kita syukuri seperti itu, hal seperti itu karena apa ya, punya inisiatif baik ya. Jadi ketika kita sudah kaitkan dengan ukur, meskipun
di luar bulan Ramadan, meskipun kita tidak berpuasa, bukan kita sih, meskipun kaum hawa tentunya perempuan tidak berpuasa terus membuka hijab, artinya membuka aurat, maka hukumnya tetap haram seperti itu. Jadi ya mohon maaf, meskipun langsung mengklaim haram ya intinya kurang baik lah seperti itu. Jadi ketika sudah masuk di bulan Ramadan, bagaimana sekiranya diusahakan untuk berubah dari yang sebelumnya. Misalnya yang sebelumnya itu tidak memakai hijab, ketika sudah datang bulan Ramadan, maka kita sambut dengan penuh kebahagiaan dan juga penuh kebaikan seperti itu. Karena istilahnya kan bulan suci. Jadi dikaitkan lagi kepada hukumnya, hukum wanita yang berpuasa terus tidak memakai hijab. Ya, jadi hukumnya tetap haram. Dan juga bisa mengurangi pahalanya puasa. Jadi itu berarti kayak hukum dosa. Iya, kayak hukum dosa. Lebih seperti itu. Ya walaupun posisi kita dalam keadaan biasa yang itu dilihat orang, pasti orang ini tidak akan memakai hijab. Nah, setidaknya kan ketika nyampe bulan Ramadan, orang itu kan setidaknya lah hijrah dulu lah. Hijrah yang mana awalnya tidak berkerudung, nyampe bulan puasa berkerudung dulu. Untuk apa? Untuk mengantisipasi datangnya sesuatu yang tidak diinginkan. Kadang kalau khususnya kaum Adam ya, melihat perempuan yang tidak memakai hijab itu biasa otomatis kadang mengundang syahwat, kadang mengundang perasaan dan lain sebagainya, yang itu mudaratnya sangat besar sekali ya. Baik bagi kaum Adam itu ngefek ke kaum Hawa pun juga itu sendiri juga ngefek ya. Kalau kaum pria itu berarti kalau melihat orang yang tidak memakai hijab itu mengurangi pahalanya ya. Yang itu dalam bentuk sengaja misalnya. Terus sedangkan posisinya di kaum Hawa itu akan mendapatkan dosa serta dosanya pahala puasa. Iya, seperti itu. Anggaplah lebih besar. Iya. Jadi gini, kita jadi kaum Adam itu bingung sebenarnya. Ketika misalnya kita ada di jalan, terus kita ketemu sama perempuan yang tidak memakai hijab, kita bingung. Dilihat dosa, nggak dilihat yang mubazzir. Iya, dilihat dosanya juga. Ya orang normal sih. Namanya orang normal. Jadi ketika ada perempuan cantik ataupun bahkan membuka aurat, pasti kaum Adam ya sedikit pun ada yang melirik seperti itu. Iya, jadi ini bahasanya. Kadang kan banyak perempuan itu bilang dasar lelaki matanya lalatan seperti itu. Padahal ya gimana? Mereka mengumbarnya. Iya, sedangkan kaum otomatis kita melihat karena memang mata kita itu kan sebenarnya untuk melihat. Jadi apa-apa yang kita lihat itu bukan mata jelalatan sebenarnya. Salahnya siapa dia mengumbar auratnya seperti itu kan. Jadi itu teman-teman, khususnya bagi kaum perempuan yang itu dalam melaksanakan puasa, ayo dulu hindari sesuatu yang tidak baik. Bukan tidak baik sebenarnya, hal-hal yang menjadi kebiasaan yang dalam tanda kutip tidak memakai kerudung. Ayo kita keluar, sehendaknya kita menutupi aurat kita supaya apa? Supaya sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak terjadi seperti itu. Dan pahala yang teman-teman perempuan mendapatkan akan mendapatkan pahala yang sempurna di hari itu seperti itu. Ya, jadi dapat diambil pelajaran dari pertanyaan yang tadi mengenai hijab. Jadi di sini puasa itu menjadi bahan pelajaran bagi kita. Baik itu dari kaum perempuan, baik dari kaum laki-laki, bahwasanya ketika seorang perempuan sudah tidak memakai hijab itu akan berakibat fatal baik kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain, tentunya laki-laki yang melihat seperti itu. Jadi ya disinilah waktu kita untuk berubah, istilahnya hijrah seperti itu. Yang perempuan memakai hijab dan juga yang laki-laki bisa menjaga pandangan. Oke, bahkan
antara perempuan sama perempuan itu terjadi konflik Mas Taufik. Ya, kadang diomongin atau apa. Iya, seperti itu. Padahal sudah tahu sendiri di bulan Ramadan itu kita harus ngapain gitu kan. Entah jaga pandangan, entah segala macam. Yang itu kita memang harus kita hindari. Oke. Ini teman-teman kendalanya hari ini kita dalam kondisi kurang fit ya Mas Taufik. Mas Taufik aja masih barusan baru bangun, saya juga kondisinya belum enak. Jadi kita akan tutup dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan tidak lupa ayo kita dengarkan bareng-bareng Mas Taufik. Kemarin itu lupa saya. Kita dengarkan fadilah atau keutamaan malam tarawih di malam ke-20. Ya, monggo Mas Taufik. Baik, pada malam ke-20 orang yang salat tarawih pada malam ke-20 itu diberikan keutamaan oleh Allah. Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang mati syahid atau para syuhada dan orang-orang yang saleh lainnya. Jadi pahalanya itu sangat besar. Orang yang mati syahid sudah dipastikan masuk surga pasti. Karena orang syahid itu banyak macamnya Mas. Banyak macamnya. Misalnya syahid berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Misalnya mati syahid dalam keadaan mencari ilmu. Juga pahalanya kan di sini ada seperti orang-orang saleh lainnya. Jadi pahalanya sangat besar. Ya. Tapi kan teman-teman biasanya mendengar kata-kata syahid itu biasanya lebih kepada orang-orang yang berjihad bisa di jalan Allah ya, sampai akhirnya orang yang mati syahid itu katanya tidak diperbolehkan dimandikan. Biar ada saksi, khususnya ya untuk orang-orang yang berperang dulu, bagi kaum muslim yang menegakkan agama Allah, sehingga tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk dimandikan mayatnya, supaya supaya menjadi saksi. Nah, itu kita dapatkan pahala di malam ke-20 nanti. Jadi tanpa kita berperang, tanpa kita susah-susah membela agama Allah, maksudnya yang dalam kutip berperang tadi, misalnya kita belajar kan juga bisa mati syahid. Terus misalnya ya menegakkan keadilan, terus kita mati bisa mati syahid. Terus misalnya berperang kayak masa penjajahan seperti itu. Masa penjajahan. Jadi kita cukup sholat tarawih di malam tarawih tanpa mendapatkan pahala yang sebesar itu. Tanpa kita harus mati. Ya, tanpa kita harus mati. Sementara para syuhada yang sudah mati syahid itu mati dalam keadaan mati. Kita itu dengan hanya melaksanakan sholat tarawih di malam ke-20 sudah mendapatkan pahala tersebut. Untuk itu ayo teman-teman saling berbagi semangat, saling mendorong bahwa pahala di malam ke-20 itu bukan pahala yang sepele, melainkan pahala yang besar, sehingga kita harus tetap melaksanakan sholat tarawih seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Alangkah baiknya mari kita sudah mau menuju ke hari kemenangannya. Untuk teman-teman saya ingin mengucapkan beberapa kata, mungkin juga termasuk Mas Taufik juga ya. Mungkin selama saya menampilkan video ini dari awal hingga akhir ada sesuatu yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman itu berkomentar yang tidak baik di video ini, saya juga tanpa teman-teman minta maaf, saya sudah memaafkan terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti itu, intinya kita saling memaafkan hari ini karena sudah mau menuju kemenangan. Jangan sampai ada yang saling menyakiti, jangan sampai ada yang saling dengki antar sesama. Ayo kita maafkan satu sama lain seperti itu. Oke Mas Taufik, mungkin dari Mas Taufik ada yang mau disampaikan?
Baik, tidak banyak yang akan saya sampaikan dari pribadi saya sendiri kepada teman-teman. Yang pertama yaitu banyak-banyak mengucapkan terima kasih ya karena sudah meluangkan waktu untuk menonton kita khususnya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan juga yang kedua yaitu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari awal hingga akhir ya benar apa yang dikatakan tadi, mungkin banyak salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Jadi kita mohon maaf karena kita ini masih dalam tahap belajar. Mungkin dari penyampaian itu ada yang kurang baik, kurang bagus. Bahkan video yang kami tayangkan juga banyak buruknya. Ya. Jadi kami mohon maaf. Dan juga apabila ada materi yang kita sampaikan itu kurang sesuai dengan pemahaman teman-teman, kami juga mohon maaf karena materi yang kita sampaikan itu ya semampu kita seperti itu. Ya mungkin nanti kalau teman-teman pengen yang lebih materinya lebih detail bisa ditanyakan ke para ustadz yang ahli di bidangnya seperti itu. Ya itu mungkin dekat dari lingkungan teman-teman. Mungkin bisa cari referensi tersendiri, tapi yang pasti tidak jauh dari itu ya. Dari itu. Ya, seperti yang kita sampaikan. Sudah. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga kedepannya kita akan menayangkan video-video terbaik yang itu selama ini kita jauh dari kata baik ya Mas Afif. Oke. Pasti kita akan berproses terus sampai akhirnya teman-teman itu puas menonton video ini. Oke teman-teman, kita akan tutup. Terima kasih kembali dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.